Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, kuat dan bersuka cita. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Buka hati kita fokus sejenak untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, biarkan Kau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami rindu untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa hadirat-Mu ada bersama dengan setiap kami. Dan kami mau rindukan berdiam di dalam Kau selalu. Pimpin sertai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Roh Kudus yang mengurapi setiap kami semua Tuhan. Sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mengalami Engkau, mengenal Engkau Yesus lebih dalam secara pribadi dan intim. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama kita tinggikan Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sambil kita angkat tangan, kita katakan, ku tinggikan, haleluya, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh, oh dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dan kami sembah, kau sembah, kau sungguh sembah, tiada yang lain. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan selama-lamanya dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Bawa kami itu dalam menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bahwa kami mengenal-Mu, bahwa kami mengenal-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Hatiku haus dan lapar akan Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Syarabata gaya raraba, syararaba raraba raraba ya raraba ya raraba. Orabahana kaya rarabahana kaya raraba, syarabata gaya raraba raraba. Oh Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Ya la 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 basyara la 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 ya la la nakana la Yesus. Oh haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami mau sungguh-sungguh menyembah, memuji Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan bersorak-sorai, bersukacita, memuji dan meninggikan Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan kami yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai memuji Engkau. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa, hebat dan dahsyat. Haleluya. Dengan sukacita kita mau lebih lagi memuji Tuhan, lebih lagi bersukacita di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus.
Ku mengangkat tanganku bersuka di depanmu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh haleluya. Haleluya. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, oh terukir dalam kehidupanku. Ku berserah selalu Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, yang yakin dan percaya janji Tuhan tergenapi bagi setiap kehidupan kita. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi kita katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga melalui perkataan setiap hamba-Mu Tuhan menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami dimampukan, kami belajar untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siap untuk mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI yang dikasihi Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita harus punya hati yang mau dikoreksi, mau dibentuk, mau diproses oleh firman Tuhan. Supaya kehidupan kita hari lepas hari menjadi orang Kristen yang semakin menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang ikut Tuhan, dia memulai sebuah perjalanan iman yang baik. Tetapi akhirnya berjalannya waktu di tengah jalan, ternyata dia gagal untuk bisa menikmati berkat-berkat janji-janji Tuhan yang seharusnya bisa dia nikmati dalam hidupnya. Mengapa mereka gagal menikmati berkat dan janji-janji Tuhan? Salah satu penyebabnya karena ia tidak bisa menjaga lidahnya. Tidak bisa menjaga lidahnya atau perkataannya. Dan salah satu kisah yang tragis yang dicatat oleh Alkitab adalah kisah kegagalan Musa untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan.
Saya baca Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Di sana dikatakan, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ya, kisah ini menceritakan bahwa di dekat air Meriba, Musa ini akhirnya teledor dengan kata-katanya. Dan kita tahu akhirnya karena Musa ini teledor dengan kata-katanya, Musa harus membayar harga yang sangat mahal. Akibat ia nggak bisa menjaga perkataannya, nggak bisa menjaga lidahnya, maka Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa gagal untuk bisa menikmati segala hal yang Allah sediakan di dalam tanah perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa dosa lidah, dosa perkataan itu bukan dosa yang sembarangan. Dosa lidah, dosa perkataan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Karena dosa lidah, dosa perkataan, akhirnya Musa gagal masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lidah ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dengan lidah kita bisa mengunyah, kita bisa mengecap, kita bisa menelan, kita bisa berbicara, kita bisa menyanyi, kita bisa lakukan banyak hal. Tetapi lidah juga memiliki peran yang amat sangat penting. Bahkan karena lidah, ibadah kita itu bisa menjadi sia-sia. Ibadah yang kita lakukan, baik mungkin ibadah Rabu, ibadah Minggu, itu bisa menjadi sia-sia apabila kita nggak bisa menjaga lidah kita. Itu tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan, mungkin kita rajin berdoa, kita rajin memuji Tuhan, kita setia dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita, menjaga omongan kita, menjaga perkataan kita, maka Alkitab Yakobus mengatakan sia-sialah ibadahnya. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya menjaga omongan kita, menjaga perkataan kita, menjaga ucapan kita. Supaya ucapan kita ini selalu melakukan dan mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan belajar 3 hal. Alasannya mengapa kita harus menggunakan lidah ini dengan baik. Mengapa kita harus menjaga lidah kita dengan baik? Yang pertama, Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena lidah mudah sekali melakukan kesalahan. Lidah mudah sekali mengucapkan perkataan-perkataan yang salah. Setiap orang Kristen harus mengakui bahwa apa yang tertulis di dalam Yakobus ayat yang kedua ini, kita ini bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Jadi orang yang tidak bersalah dalam perkataannya itu dikategorikan sebagai orang yang sempurna. Dalam hal ini Yakobus ingin menekankan bahwa dosa yang paling mudah dilakukan itu adalah dosa perkataan. Bukan hanya mudah dilakukan tetapi dampaknya pun juga luar biasa. Orang yang sempurna dalam ayat ini bukan berarti orang yang tidak berdosa. Tetapi orang yang sempurna di sini
adalah orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan rohani yang tinggi, matang dalam sikap dan sifat, sehingga bisa mempergunakan lidahnya untuk bisa berbicara dengan benar. Jadi nggak gampang berbicara hal yang benar, tidak gampang untuk bisa kita hidup benar tanpa bersalah dalam perkataan kita. Pernah suatu kali ada sebuah wawancara di mana seorang presenter sedang mewawancarai seorang bintang tamu. Nah, rupanya pertanyaan-pertanyaan presenter ini menyinggung saudara, bintang tamu. Bahkan terkesan melecehkan bintang tamu itu. Mungkin dia mengatakan tidak sadar, tapi kata-katanya yang agak sedikit kasar mungkin, atau kata-katanya sedikit menghina yang menurut presenter ini biasa, ternyata menyakiti hati si bintang tamu. Jadi akhirnya siaran langsung itu menjadi kacau. Siaran langsung itu menjadi kacau. Mengapa? Karena bintang tamu ini tidak terima dengan pertanyaan dan perkataan dari si presenter. Akhirnya apa? Bintang tamu ini marah, ngamuk, dan akhirnya pukul itu si presenter saudara. Jadi akhirnya terjadi kekacauan dalam acara wawancara yang disiarkan secara langsung itu. Mengapa? Karena si presenter ini salah ngomong. Sehingga kacaulah acara wawancara yang disiarkan secara langsung itu. Kacau karena akhirnya bertengkar saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak mudah untuk bisa menguasai lidah. Tidak mudah untuk bisa memperkatakan perkataan yang selalu benar. Saya, saudara, setiap kita jemaat yang di rumah, saya percaya kita pernah bersalah dalam perkataan-perkataan kita. Bahkan lebih banyak kita melakukan perkataan-perkataan yang salah. Jadi seorang bijaksana dari Yunani pernah ngomong begini saudara. Ya, ia berkata, saya sering menyesali perkataan saya, tetapi tidak pernah saya menyesali sikap diam saya. Dia seringkali tanpa dia sadar mengucapkan perkataan yang salah, yang keliru, dan seringkali dia menyesal. Tapi dia tidak pernah menyesali sikap kebisuannya, sikap diamnya. Ternyata sikap diamnya dalam banyak hal itu membuat dia merasa aman, ternyata sikap diamnya dalam kehidupannya sehari-hari membuat dia merasa lebih aman. Tidak banyak melakukan kesalahan. Dan ini yang harus kita jaga baik-baik. Supaya kita sadar bahwa kita ini seringkali banyak kesalahan dalam perkataan kita. Ayo pada malam hari ini kita jaga baik-baik setiap perkataan kita. Perkataan yang mungkin tidak kita sadari menyakiti orang lain, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak. Mungkin kita merasa omongan kita biasa, tapi tanpa sadar kita salah ngomong. Perkataan kita cenderung menghina, perkataan kita mungkin cenderung meremehkan orang lain. Mungkin perkataan kita cenderung merendahkan orang lain. Hati-hati, karena lidah ini mudah melakukan kesalahan. Kitab Yakobus 2 mengatakan, ayat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa memperkatakan perkataan dan menjaga lidahnya dengan benar. Itu adalah orang yang sempurna. Artinya setiap kita banyak sekali melakukan kesalahan dari perkataan kita. Oleh sebab itu ayo pada malam hari ini kita ambil komitmen untuk mulai menjaga lidah kita. Mempertahankan supaya perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang menyenangkan hati orang, yang menguatkan hati orang. Jangan sampai kita buat kesalahan. Karena apa? Begitu kita salah melakukan sebuah perkataan-perkataan yang salah, itu susah untuk bisa menarik kembali. Perkataan-perkataan yang sudah keluar dari perkataan kita yang menyakiti orang lain, atau mungkin kita menyampaikan berita-berita yang salah, kita sampaikan kepada orang lain, ceritakan kepada orang lain, itu susah untuk bisa dinetralkan. Kenapa? Karena sudah keluar. Ibarat kita menabur bulu ayam di pinggir jalan.
Ditebar bulu ayam itu di pinggir jalan. Dan kemudian kita mencoba ambil kembali. Mengambil kembali. Kita nggak bisa kumpulkan semua. Mesti ada bulu ayam yang terbang, nyasar kemana-mana. Seperti itulah bentuk perkataan kita yang salah yang kita ucapkan kepada orang lain. Nggak bisa kita tarik kembali. Kita mungkin berusaha menyampaikan, membetulkan perkataan kita. Tetapi apa yang sudah kita keluar itu pasti akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Ini yang pertama saudara. Mengapa kita harus jaga lidah kita harus jaga perkataan kita. Yang kedua, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus mengambil serangkaian ilustrasi yang menunjukkan dampak yang dihasilkan oleh lidah yang kecil. Dia pakai kemudi dari sebuah kapal yang besar, kapal yang megah ternyata dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Ternyata kemudi yang kecil itu bisa menyetir, bisa membelokkan, bisa melakukan banyak hal dari kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Demikian juga dengan kuda yang besar, kuda yang liar, itu ternyata bisa dikendalikan oleh kekang. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana ternyata bisa memberikan dampak yang besar, pengaruh yang besar. Demikian juga dengan nyala api. Nyala api yang kecil dapat membakar habis seluruh isi hutan. Bulan Januari 2001, seorang pengemudi sedang asik melintasi jalan raya kota San Diego dan dia ngerokok sambil nyetir saudara. Dia ngerokok sambil nyetir. Kemudian ketika selesai merokok dia buang puntung rokoknya itu di pinggir jalan. Itu di San Diego. Ketika dia buang puntung rokoknya, ternyata puntung rokok itu jatuh di atas daun yang kering. Dan tanpa disadari oleh pengemudi ini. Dan apa yang terjadi? Rupanya api yang kecil itu mulai membakar daun-daun yang kering ini. Akhirnya terjadi kobaran api yang semakin lama semakin besar. Akhirnya dari puntung rokok yang kecil itu akhirnya bisa membakar kurang lebih 4.000 hektar hutan dari puntung rokok. 16 rumah habis terbakar dan menghanguskan 64 kendaraan. 4.000 hektar. Sebuah daerah yang luas, hutan yang luas bisa terbakar akibat membuang puntung rokok sembarangan. Api yang kecil ternyata bisa membakar hutan yang sangat besar. Lidah pun demikian. Dari kisah yang saya sampaikan di atas menyimpulkan betapa hebatnya pengaruhnya yang ditimbulkan oleh lidah yang kecil. Lidah kecil itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar yang mungkin tidak pernah kita sadari. Bahkan kitab Amsal 18 ayat 21 di sana dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ayat ini menyentak hati saya. Mungkinkah hidup dan mati dikuasai oleh lidah? Bagaimana mungkin? Bisakah seseorang hidup karena lidah? Ataukah bisakah seseorang mati karena lidah? Ternyata banyak hal-hal yang menceritakan kisah bagaimana karena perkataan, karena lidah seseorang itu bisa membuat seseorang hidup dan diberkati. Dan juga bagaimana karena perkataannya
yang nyelekit, yang kejam, yang tajam, ternyata bisa membuat orang itu hancur hidupnya. Saya teringat dengan seorang yang bernama, ya, seorang wawancara, seorang presenter saudara, seorang Rick Gervais, ya, dia suatu hari membawa acara penganugerahan tahunan pada Golden Globe. Ya, ketika dia menjadi pembawa acara yang bergengsi itu, ternyata Ricky ini memang terkenal dengan guyonan-guyonan yang agak konyol, bukan hanya konyol tapi agak menghina saudara. Nah, selama ini semuanya masih baik-baik saja. Tapi suatu hari pada acara penganugerahan Golden Globe itu, Ricky Gervais ini ternyata banyak melakukan guyonan-guyonan yang sarkasme. Dan akhirnya banyak orang-orang yang terhina. Orang-orang jadi tidak suka oleh perkataan lelucon yang disampaikan oleh Ricky ini. Banyak orang yang kehilangan respek akhirnya kepadanya. Ada yang namanya Angelina Jolie, Charlie Sheen, ada Mel Gibson, ada Tom Cruise, ada Bruce Willis. Dan sederet bintang-bintang yang hadir pada waktu itu menjadi korban dari hinaan dari Ricky ini. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, akhirnya Ricky ini karirnya mati, hancur. Akhirnya dia tidak pernah dipakai dalam stasiun televisi. Karena apa? Karena guyonannya itu akhirnya menghina. Cenderung menghina. Cenderung menyakitkan hati banyak orang. Akhirnya dia makan juga hasil dari buah yang dia selama ini tabur. Akhirnya karirnya mati, hidupnya hancur, hidupnya berantakan, dipecat dari banyak stasiun televisi. Karena apa? Karena akibat guyonan yang dia lakukan yang cenderung menghina pada waktu itu. Habis sudah, karirnya sudah habis. Ya, akibat perkataan-perkataan yang mungkin dia pikir ini cuma guyonan, ternyata itu menyakiti hati banyak orang. Menghina banyak orang, menyinggung banyak orang, dan akhirnya dia menerima buah dari perkataan-perkataan yang dia ucapkan. Betul, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memang kita mungkin cenderung pingin guyonan, tapi hati-hati. Guyonan kalau kata-kata kita bisa menyakiti orang lain, saudara akan menerima buah dari apa yang saudara tabur. Pada sore hari ini ayo kita sama-sama menjaga lidah kita, mengekang lidah kita. Karena kita akan memakan buah. Kalau kita selalu menabur sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun, saudara akan menikmati buah dari perkataan saudara. Tapi kalau saudara selalu menabur hal-hal yang jelek, menabur hal-hal yang negatif, menabur perkataan-perkataan yang kotor, saudara akan menerima buah dari setiap perkataan yang saudara tabur. Ini yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-7. Yakobus 3 ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga lidah kita dengan baik? Karena lidah adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dikendalikan. Tidak mudah untuk dikendalikan, sulit untuk dikendalikan. Bahkan Yakobus memberikan sebuah contoh, kita bisa mengendalikan binatang. Kita bisa mengendalikan banyak hal, burung-burung di udara, singa, binatang buas. Bahkan mungkin yang dikatakan tidak terkuasai, yang sulit dikuasai, bahkan racun yang mematikan kita bisa kendalikan. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan lidah. Sulitnya minta ampun. Sangat-sangat sulit. Oleh sebab itu betapa kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita ini menunjukkan identitas kita. Kata-kata yang menipu, maka kita akan disebut seorang penipu. Kata-kata kita yang penuh dengan kebohongan, maka kita akan disebut pembohong. Kata-kata yang keluar, kalau kita mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, kita akan menjadi dikatakan sebagai orang yang memberikan motivasi dan semangat. Tergantung perkataan kita.
Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada sebuah survei yang menyatakan bahwa orang Meksiko itu terbiasa mengucapkan kata-kata kotor. Dikatakan bahwa orang-orang dewasa Meksiko itu terbiasa mengucapkan hampir 20 kata-kata kotor setiap harinya. Setiap hari orang dewasa itu terbiasa mengucapkan kata-kata kotor. Hampir kurang lebih 20 kata-kata, 20 kali. Nah, di survei 1.000 orang ditanya orang-orang dewasa bahwa kata-kata kotor itu sudah menjadi hal-hal yang lumrah dan dewasa dan biasa di Meksiko. Coba kita bayangkan kalau penduduk Meksiko orang-orang dewasa itu ada kurang lebih 50 juta. Bayangkan berapa juta kata-kata kotor yang diucapkan setiap hari. Kalau ada 50 juta saja orang-orang dewasa di Meksiko, bayangkan berapa banyak kata-kata kotor yang memenuhi, yang mewarnai atmosfer Meksiko setiap hari. Bukankah kita percaya bahwa kata-kata itu punya kuasa yang besar? Kita yakin, kita percaya setiap perkataan itu punya kuasa yang besar. Kalau kata-kata itu punya kuasa yang besar, bisa kita bayangkan betapa rusaknya atmosfer kota Meksiko itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo kita jaga baik-baik. Dewasa dalam menggunakan perkataan-perkataan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Ia sesuatu yang buas, tidak terkuasai dan penuh dengan racun maut. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, ayo kita memiliki sebuah komitmen yang sungguh. Jaga perkataan kita baik-baik. Jadilah orang yang bijaksana dalam berkata-kata. Jadilah orang yang benar dalam berkata-kata. Karena apa? Karena apa yang kita tabur, perkataan-perkataan yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Hari ini kita tahu betapa sesuatu yang kecil ini ternyata punya dampak yang besar. Tapi percayalah kalau kita bisa kendalikan sesuatu yang kecil ini. Minta hikmat, minta tuntunan Tuhan. Supaya kita bisa memperkatakan perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memotivasi orang. Saya percaya perkataan-perkataan itu yang kita tabur akan kita tuai. Kembali kepada kita. Hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sesuatu kecil, lidah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang mungkin tidak banyak orang yang menyadari apa dampaknya. Tapi percayalah, setiap perkataan-perkataan saudara itu punya kuasa yang besar. Perkatakan sesuatu yang baik. Perkatakan sesuatu yang benar. Perkatakan sesuatu yang membangun, yang menyenangkan, yang mulia, yang benar, yang bisa memberkati orang lain. Saya percaya hidup saudara pun juga akan dipenuhi dengan tuayan-tuayan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajar kami supaya kami tetap selalu fokus dengan Tuhan. Kami selalu menjaga dan komitmen untuk tetap memperkatakan perkataan yang baik dan benar. Kami tahu Tuhan hari ini betapa besarnya dampak yang dihasilkan oleh sesuatu yang kecil lidah kami ini Tuhan. Kami mau mulai hari ini Tuhan. Kami ingin menuai sesuatu yang baik. Kami ingin menuai sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Kami tidak ingin menuai sesuatu yang buruk. Kami tidak ingin menuai sesuatu yang kotor. Tapi kami rindu menikmati segala sesuatu yang terbaik. Bahkan kami bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kami tidak mau gagal seperti Musa yang akhirnya gak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kami rindu setiap janji-janji Tuhan yang sudah dipersiapkan dan disediakan buat kami. Kami bisa nikmati itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan, berikan kemampuan bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat GBI Bangkalan yang hari ini mendengar firman Tuhan. Supaya mereka selalu belajar memperkatakan perkataan yang baik dan benar yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tegur kami kalau kami salah dalam berbicara. Tegur kami, ingatkan kami kalau kami keliru dalam kami memperkatakan sesuatu. Kami rindu segala yang kami kerjakan setiap hari selalu menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Mari angkat tangan, jemaat GBI Bangkalan yang kasih Tuhan buka hati yang lebar.
Buka hati yang lebar, percaya berkat Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa buat kita pada sore hari ini. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut setiap berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan.